Untuk kamu para profesional dan juga pengusaha introvert ingin memanjakan personality kamu, hari ini aku mau mereview sebuah rumah berkonsep introvert di kawasan Sentul. Nah, lokasinya cuma 2 menit dari pintu tol sirkuit Sentul. Lokasinya juga strategis kalau misalkan kita mau ke mall, ke rumah sakit, terus kemudian ke IKEA itu cuma 15 menit dari kawasan ini. Nah, kawasan ini dibangun oleh Trinity Land seluas 95 hektar. Ini adalah kawasan kota mandiri baru di kawasan Sentul. Yang pastinya ini sangat rindang dan juga konsep setiap klasternya itu sangat menarik. Ini aku berada di klaster yang ketiganya. Nama klasternya ada klaster Mono House yang ditujukan untuk para introvert. Pengen tahu seperti apa rumahnya? Ikutin videonya sampai akhir. Oke teman-teman, sekarang aku udah berada di show unitnya atau rumah contohnya klaster Mono by Trinity Land ya. Aku masih berada di kawasan Sequoia Hill yang rindang dan asri banget. Masih enak banget dan pastinya dapat view gunung juga. Nah, ini untuk rumah contoh yang satu ini, ukurannya lebarnya adalah 10 kali panjang ke belakangnya 18, jadi punya luas tanah 180 meter dan memiliki luas bangunan 272 meter persegi, terdiri dari 3 lantai. Nah, bedanya rumah ini dengan rumah di kawasan Sentul lainnya adalah punya konsep yang sangat menarik, yaitu konsep untuk para introvert, di mana biasanya nih kalau teman-teman rumah di dalam klaster itu tidak boleh pasang pagar sendiri. Tapi di sini sama developernya sudah disediakan pagar yang cukup tinggi ya dari atas, dan ini pagar lipat. Nanti dari developernya akan dapat yang lebih bagus daripada ini, teman-teman. Nah, kita lihat untuk fasad rumahnya, teman-teman. Nih, lihat cantik banget untuk fasad rumahnya, warna putih, ada nuansa batu alamnya ya, di kamprot warna putih rapi, ada aksen kayunya juga sedikit, jadi ini agak mix dengan Japandi juga ya, dan juga masih modern kesannya. Untuk rumah ini bisa muat 4 mobil, teman-teman. Jadi di sini cukup panjang banget, teman-teman. Kalau misalkan mau nyimpan parkirin mobil, di sini ada space ya untuk 2 mobil, dan di sini ada carport lagi yang sudah nggak perlu pasang kanopi lagi karena ini juga di atasnya langsung badan bangunannya sendiri. Di sini bisa untuk 2 mobil lagi. Nah, untuk si carportnya yang di depan ini udah dapat finishing batu alam yang ukurannya ini kecil-kecil. Jadi ini benar-benar disusun rapi sama developernya. Dan sini dapatnya homogeneous style ya, ukurannya 60 warna abu-abu ya. Nah, ini kalau misalkan yang lebar 10 ya, untuk yang lebar 10 itu nanti batasnya cuma sampai sini aja nih, teman-teman ya, cuma sampai sini aja. Cuma karena di rumah contohnya ini ngantong tanahnya, jadi teman-teman di sini nanti ngelihat ada sisaan tanah di samping dan bisa dijadikan sebagai sunken teras ya di sini. Ini bisa jadi inspirasi dan memang ada unit untuk yang ada sisaan tanah di sampingnya. Nah, akses rumah ini ada 2. Yang pertama itu yang langsung ke lantai 2 itu ada di sebelah sini, di sebelah kiri ini nanti bisa teman-teman langsung naik ke lantai 2, tembus langsung ke living roomnya. Jadi ini cantik banget, teman-teman, manis banget. Nanti juga dapatnya seperti ini juga, seperti yang di rumah contoh. Untuk akses tangganya ya, akses tangganya dari homogeneous style juga, disusun rapi, nanti naik ke lantai 2-nya. Jadi ini benar-benar introvert nih kalau misalkan nanti ada tamu datang ke sini. Nah, akses keduanya ada di sebelah sini, teman-teman. Nah, di sebelah sini adalah akses kedua nanti ke lantai 2-nya. Ya, di sini nanti kita lihat setelah ini ada untuk service room dan juga ada dapur kotornya di sebelah sini. Tapi kita lihat ke sini dulu nih, teman-teman. Di sebelah sini ya, di lantai 1 itu sebenarnya ada satu ruangan yang ngumpet di sini.
ruangannya ini teman-teman bisa jadikan sebagai multifunction room, karena di sini itu di rumah contoh dijadikan tempat yoga atau tempat untuk nge-gym ya. Di sini kalau misalkan ini jadikan tempat gym, teman-teman tinggal beli alat gymnya sendiri. Nah, ini adalah akses ke tanah belakang ya teman-teman. Nah, kalau di show unit atau di rumah contoh ini panjang tanahnya 16 meter, jadi nanti realnya itu nanti panjang tanahnya akan lebih panjang lagi ke belakang 2 meter, ditambahin aja dari show unit yang sekarang ya. Nah, kita lihat untuk akses keduanya yang menuju ke lantai 2-nya nih teman-teman. Nah, jadi ini ketika owner rumah parkirin mobil, kan biasanya kalau misalkan parkir mobilnya itu rame ya, nggak perlu nanti ke depan lagi, tapi bisa juga lewat akses ini, atau bisa juga ini biasanya untuk si Mbak ya, karena ini aksesnya untuk ART sebenarnya. Nah, ini kita udah dapat pintu double door seperti ini, pintu geser dari YKK kusennya. Kemudian di sebelah sini ada dapur kotornya nih teman-teman. Ya, di sini ngumpet juga. Di sini kita lihat nih teman-teman. Untuk dapur kotornya ini memang inspirasi jadi enak banget nih teman-teman ya buat masak. Tapi di sini kita nanti cuma dapat tabletopnya aja, semua kitchen set, kabinet, kompor tanam, cooker hook kita belum dapat semuanya ya. Nah, kemudian di belakang sini masih ada space untuk ke tanah sisaan belakangnya nih untuk tempat nyuci, tempat servis. Nah, kalau di rumah contoh ini ada tabletop sama kabinet, nanti ini kita dapatnya kosongan aja. Ini sebagai inspirasi kalau misalkan teman-teman nanti di sini misalkan buat tempat nyetrika, buat tempat nyuci. Nah, ngejemurnya di sini. Dan ini pun untuk di rumah contohnya, ini nanti sesuai untuk tinggi temboknya yang di belakang ini nanti sampai atas, nanti sama seperti ini, cuma nanti akan lebih panjang lagi nih. Kalau ini nanti di rumah yang realnya, nanti akan lebih panjang lagi 2 meter ke belakang sana. Ya, jadi ini nanti pasti akan lebih spacious lagi nih teman-teman untuk rumah mono untuk yang ukuran atau tipe 10. Nah, kita kembali lagi ke ruangan yang tadi, akses. Oke, sebelum naik ke lantai 2, ini ada satu ruangan untuk gudang, ya, mini gudang di bawah tangga, jadi bisa buat naro-naro barang atau misalkan naro keperluan mobil, karena ini kan aksesnya langsung ke carport ya, supaya tidak terlalu jauh. Dan di sini sudah disediakan juga sama developer adalah kamar tidur ART dan juga kamar mandi ART-nya. Nah, di sini sudah disediakan juga. Ini kita nyalain dulu lampunya biar nggak terlalu gelap. Nah, ini sudah ada juga kamar mandi ART-nya di sebelah sini ya. Ukurannya juga oke banget, luas, pakai homogeneous style yang abu-abu gelap. Ini ada sebenarnya jendela, cuma ini bisa jadi untuk akses Mbak juga ya keluar masuk kalau misalkan itu yang ke sampingnya ditutup. Oke, nah sekarang kita cek ke lantai 2-nya. Nah, ini dia akses untuk ke ruangan utamanya nih teman-teman. Jadi rumah ini enaknya pada saat nanti naik tangga itu ada space untuk naro shoe rack. Jadi shoe racknya itu di dalam rumah ya, supaya nanti kalau misalkan lagi becek, lagi basah gitu kan sepatunya, bersih rumahnya, karena semuanya nanti ditaruh di depan, itu dikasih space khusus sama developer, udah pikirin banget. Dan ini ada space dulu nih sebelum masuk ke dalam rumahnya ya, jadi ada space dulu di sini, bisa teman-teman manfaatkan untuk ruangan lagi buat naro jaket atau naro baju yang basah segala macam ya di sini. Nah, kemudian masuk ke dalam sini adalah langsung ke living roomnya. Living roomnya ini luas juga di sini, dan di lantai 2 ini konsepnya open space ya teman-teman. Jadi dari ujung ruangan dining room sampai ke sini itu tidak ada unblocking view, semuanya langsung ngeplong aja. Jadi kesannya luas. Nah, balik lagi untuk si living roomnya ini bisa muat untuk 10 anggota keluarga, ini juga oke teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan mau teman-teman naruh TV bisa taruh di sini, dan ini akses jendela menghadap ke depan rumah ya. Ini 3 pintu jendela, ini bisa dibuka semuanya dan pakai kusen YKK dan pakai kaca yang juga cukup tebal ya, sekitar 0,6 mm. Dan nih, kenapa ini disebut konsepnya itu konsep rumah introvert, karena kaca depannya ini nanti
dapat kisi-kisinya teman-teman ya. Ini seperti yang udah kita lihat dari depan. Nah dari dalam ini kurang lebih seperti ini. Jadi dari depan itu nggak kelihatan kalau misalkan ngelihat ke dalam ya. Nah apalagi kalau misalkan kita tambah horden seperti ini, nanti kalau misalkan kita tutup itu bisa spacious banget. Apalagi kalau misalkan ini kan bisa dibuka semua, sirkulasi udara nanti dari depan hingga ke belakang itu jadi ngeplong semua ya. Jadi enak banget nih teman-teman. Di sebelah sini ada balkon kecil ya. Ini sedikit teras untuk apa namanya supaya nggak tampias air. Di sini sudah disediakan juga dan sebenarnya bisa jadi pintu ya karena ini tinggi juga untuk si jendelanya. Nah tadi aku juga lupa bilang ya, tadi kita dapat smart door lock ya teman-teman. Smart door lock, smart home system ya, rumah ini sudah dapat dari merek Onassis. Dan smart home systemnya ini nanti terkontrol dari sini semua teman-teman. Kalau misalkan kita mau ngelihat siapa yang bertamu, itu nanti akan ke sini ngelihatnya, nanti tinggal buka aja atau bisa ngecek juga ya teman-teman. Bahkan kalau misalkan kita mau ngontrol untuk matiin lampu, nyalain lampu, ini juga bisa dari sini. Nah kalau misalkan di lantai 2 ini lagi nerima tamu, perlu ada kamar mandi. Di sini sudah ada satu powder room yang ukurannya juga cukup menurut aku. Sanitary di sini semuanya sudah menggunakan sanitary merek Grohe teman-teman ya. Pakai close duduk dari Grohe, sinknya juga dari Grohe. Kita dapat tabletopnya tapi tidak dapat kabinet, tidak dapat cerminnya. Semuanya di sini menggunakan homogeneous style, tapi ini slabnya yang besar-besar ya, 120 x 120 pakai warna abu-abu batu alam. Balik lagi ke ruangan utamanya. Nah ini karena open space, jadi dari ujung sana sampai ujung sini ngeplong aja ya. Di sini langsung ada dining room-nya teman-teman. Dining room-nya di sini bisa untuk 6 anggota keluarga juga bisa, bahkan 8 anggota keluarga juga oke, nggak masalah, masih muat banget. Dan di sini di belakangnya ada balkon lagi teman-teman ya. Ini sama juga ada 3 pintu geser dan sudah pakai ya kusennya kakak juga. Ini nanti bisa dibuka dan ini balkonnya menghadap ke belakang rumah. Jadi kalau misalkan kita perlu sirkulasi udara yang cukup banyak, tinggal dibuka yang depan sama belakangnya. Ya, selanjutnya di sini ada dapur bersihnya. Nah dapur bersihnya ini islandnya kita sayangnya belum dapat ya, kompornya juga belum dapat. Yang dapat di sini nanti adalah tabletop yang ada di sini sesuai dengan yang di show unit, tapi kabinet dan kitchen setnya kita belum dapat. Sinknya kita dapat dari merek Grohe. Ini juga dapat sinknya juga ya Grohe-nya yang basinnya ini cukup dalam. Jadi kalau misalkan kita mau nyuci, ini penting banget ya untuk ibu-ibu. Kalau misalkan nyuci, carinya biasanya harus yang cukup dalam supaya nanti nyucinya nggak repot. Nah plus juga dari developer kita sudah dapat keran BWT atau Base Water Technology. Jadi ini maksudnya apa? Jadi keran ini nanti bisa kita langsung minum nih airnya dari sini karena sudah ada purifiernya sendiri yang tertanam di sini. Nah kalau misalkan teman-teman perlu sirkulasi udara, misalkan masak ya nanti sirkulasi udaranya lewat pintu sini lagi ya, karena ini tidak bisa kita buka nih. Ini adalah jendela mati atau kaca mati. Nah, ini untuk ruangan utamanya kita cek untuk ada satu kamar tidur di lantai 2 ini, kita cek dulu ke sana. Nah, ini dia teman-teman. Jadi di lantai 2-nya ada satu kamar tidur yang sudah tersedia, sudah dapat ensuite bathroom-nya juga. Dan setiap kamar tidur di rumah ini kita sudah dapat lapisan SPC-nya juga ya teman-teman, jadi nggak usah nambah-nambah sendiri. Nah, kalau untuk di show unit ini dikasih gambaran untuk 4 pintu lemari, ini juga muat di sebelah kiri aku. Dan untuk floor to ceiling-nya ini ketinggiannya sekitar 3,2 meter ya untuk bersihnya. Di sini dikasih gambaran untuk kasur ukuran 180 x 200, nah kas kiri kanan juga masih muat di sebelah sini. Cuma untuk jarak dari kasur ke sini ini agak mepet ya menurut aku. Jadi kalau misalkan mau masang TV ini jadi agak nggak bisa kasih space yang cukup luas. Nah, cuma di sini enaknya untuk kamar tidurnya kita sudah dapat balkon lagi nih teman-teman di sini, walaupun tidak terlalu besar. Jadi memang konsepnya ini balik lagi karena introvert, jadi kita tuh dimanjakan banget kalau misalkan tinggal di rumah terus. Nah, apalagi fasilitas di cluster ini, khusus cluster ini nanti ada private library-nya juga teman-teman ya. Selain nanti ada fasilitas
pusatnya nanti ada country club seluas 2,5 hektar yang akan dibangun sama Trinity Land sendiri, yang posisinya nanti paling depan banget. Baik lagi ke kamarnya. Nah, kamar ini punya ensuite bathroom sendiri di sebelah sini. Semuanya sudah lengkap. Di sini kita dapat untuk sanitary dari Groho untuk showernya, partisi kaca sudah dapat. Kemudian sanitary-nya di sini singgahnya sudah dapat. Tabletop untuk kabinetnya belum dapat, tabletopnya dapat, dan di sini sudah dapat kursi duduk dari merek Groho juga ya. Nah, dari segi ukuran sih menurut aku ini agak ngepas ya untuk sebuah kamar tidur yang punya ensuite bathroom, karena di sini kurang bisa banyak bergerak, apalagi ini masuk langsung ada sinknya gitu, jadi agak susah kita kalau misalkan mau banyak bergerakan. Dan pasti nanti untuk pintunya ini nanti ditarik ke depan ya, karena nggak mungkin ditarik ke dalam, ini nanti menghalangi kalau misalkan kita mau ke mau mandinya gitu. Nah, ini untuk lantai 2-nya nih teman-teman. Sekarang kita coba cek untuk lantai 3-nya. Nah teman-teman, jadi untuk tangganya ini baru pertama kali aku ngeliat nih di rumah ini aja, dimana tangganya itu tangga melayang. Nah, kalau tangga melayang ini dicor itu bukan cor biasa, tapi ditanam sama ke temboknya kiri kanannya, jadi ini cukup mahal pastinya. Dan ini memberikan kesan estetik juga untuk rumah ini, jadi bakalan betah banget deh kalau misalkan tinggal di rumah ini. Nah, di lantai 3 ini ada 2 kamar tidur. Kita cek satu kamar tidur yang pertama di sini adalah kamar tidur anak. Nah, kamar tidur anak di sini menurut aku lebih enak untuk layoutnya, karena di sini sudah ada lemari di situ. Kemudian kalau misalkan mau taruh meja kerja di situ, ya posisi lebih enak, dan kasurnya ditaruh di sini ukuran 180 x 200, masih ngeplong juga. Cuma sayangnya di sini tidak dapat untuk balkoninya ya. Di sini cuma ada akses jendela aja yang menghadap ke samping rumah teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita nanti belinya posisinya badan pun, ini nanti tetap ada space ya, sehingga ini nanti kita tetap dapat kaca jendela ya, bukan tembok biasa. Oke. Nah, di sini punya ensuite bathroom juga nih untuk si kamarnya, dan ini ukurannya lebih enak, lebih spacious daripada kamar tidur yang ada di lantai 2. Nah, di sini semuanya sama ya, sanitarinya pakai Grohe, kloset duduk, kemudian showernya bedanya di sini pakai double shower untuk si kamar tidur anak yang di lantai 3 ya, pakai double shower. Shower and dropnya ini juga yang mahal teman-teman dapatnya. Dan ini kalau kita lihat untuk keramiknya, ini nanti kita dapetnya standar aja, tidak, kalau ini kan ini model baru ya teman-teman, jadi ini pemasangannya juga nanti lebih susah. Nah, tapi nanti kita dapatnya yang model putih seperti ini dari teman-teman, ukurannya 60 x 120 cm yang HT warna putih standar seperti ini. Nah, kemudian kita lihat untuk kamar tidur utamanya nih teman-teman. Dan ini ruangan terakhir di rumah ini, yang pastinya ini enak banget nih teman-teman. Wah, ini enak banget sih teman-teman. Apalagi si master bedroomnya selain juga spacious, ini kalau kita lihat view-nya ya, kalau misalkan sekarang ini view masih project banget ya, masih baik digali-gali, masih baik ekskavator. Tapi nanti kalau ke depan ini view-nya ngeplong banget teman-teman, ke pegunungan, dan dapat view-nya Gunung Pancar, Gunung Gede dapat, Gunung Salak pun dapat sebenarnya kalau misalkan cuacanya itu tidak mendung dan tidak berkabut ya. Kalau pagi-pagi ini sunrise-nya aduh cantik banget ya pokoknya langsung aja suruh sama aku, nomor di kolom deskripsi segera sebelum nanti promonya udah nggak ada ya. Nanti promonya aku kasih tahu di akhir, itu menarik banget teman-teman. Nah kemudian di sini balik lagi untuk si pintunya, ini dapat tiga pintu geser ya teman-teman, dan ini ada balkoninya menghadap ke depan ya, ke depan rumah. Dan ini posisi agak tinggi, jadi kalau misalkan masih malu-malu kelihatan ada tamu, ini sebenarnya nggak kelihatan ya, tinggal tambahin korden aja. Nah, balik lagi ke si master bedroomnya ya, karena tadi ngejelasin panjang mengenai kawasan. Nah, di sebelah kanan ini kalau teman-teman mau taruh di dressing table, nah kemudian ini mau taruh TV, ini kan partisi ya di show unit. Nah, ini nanti ngeplong aja, mau dijadiin partisi kayak ini juga oke banget supaya nanti bisa taruh TV. Dan ini untuk kasurnya mau dibikin untuk ukuran 2x2 juga masih muat banget
Nah, kas kiri kanan juga masih dapat ya. Ini supaya teman-teman dapat gambaran ukuran kamar tidur utamanya ini luas banget ya teman-teman di sini. Dan sekali lagi untuk SPC kita sudah dapat. Lanjut yang terakhir ya, sebelum ke kamar mandi ensuite-nya, sini ada walk-in closet yang juga luas nih. Biasanya kalau misalkan di Tangerang di BSD itu sempit-sempit ya aksesnya, walk-in closetnya tuh nanggung-nanggung, tapi di sini dikasihnya agak ngeplong. Jadi misalkan ini buat ibunya, nah ini bisa buat bapaknya. Jadi bisa kiri kanan nih teman-teman ya. Di sini bisa muat 1 2 3 4 5 sama ini 5 lagi, berarti 10 pintu lemari dan bisa dipasang sampai ke ceilingnya yang ukurannya 3,2 meter. Next, kita ke ruangan terakhir. Ini adalah ensuite bathroomnya. Nah, bedanya apa untuk ensuite bathroom di master ini adalah kita dapat double sink dari Grohe, tabletopnya sama. Kemudian kloset duduk ada di sebelah situ, jadi tidak terlalu mepet ya sama si sinknya. Dan di sini kita ada showernya di posisinya di sini dapat double shower, partisi kacanya juga sudah dapat, dan ini yang paling mahal teman-teman. Pas lagi mandi ya, pas lagi mandi ini kita ada kaca di samping rumah. View-nya apa coba? View-nya sungai. View-nya sungai, kemudian view-nya kawasan yang rindang, hijau, plus ada view pegunungan. Jadi kalau misalnya kita mandi mau bengong, nah ini beli rumah di sini makanya. Nah, kita sudah ngelihat semuanya. Saatnya aku review berapa sih harganya, mahal nggak sih kira-kira dibandingkan rumah di Tangerang sana, dan ternyata ada promo menariknya juga. Jadi jangan sampai skip, tunggu sampai akhir videonya. Nah, nungguin sampai akhir ya, pasti penasaran untuk promo rumah ini apa aja, karena jarang banget promo yang mau aku kasih ke teman-teman ini jarang ada di perumahan lain. Hari ini aku cuma mereview untuk yang tipe 10 aja. Sebenarnya ada nggak sih tipe yang lebih kecil atau lebih besar? Ada ya, ada yang tipe 8, ada yang tipe 14. Kalau misalkan teman-teman mau aku review, bisa request di kolom komentar. Harga rumah untuk tipe 10 ini cluster mono house dipasarkan di 5 miliaran aja teman-teman. Nah, yang tipe 8 di 3,5 miliaran, dan sedangkan untuk yang tipe paling besar tipe 14 itu dipasarkan di 7 miliaran. Nah, teman-teman, ini yang paling menariknya adalah teman-teman bisa pakai fasilitas dari developer, yaitu subsidi DP hingga 20% teman-teman ya. Jadi teman-teman cukup siapin booking fee aja ya, booking fee 25 juta. Nanti ada subsidi biaya akad 4% juga dari developer. Plus ya, yang tidak ada di rumah mewah manapun adalah developer mau subsidi cicilan, ngasih subsidi cicilan ke teman-teman selama 24 bulan. Jadi selama rumah ini dibangun, teman-teman dapat keringanan bayar untuk cicilannya. Plus kalau misalkan teman-teman akad dalam waktu 2 bulan dari semenjak booking fee, teman-teman bisa dapatkan voucher elektronik up to 50 juta untuk pembelian rumah tipe 10 mono house. Nah, bagi teman-teman yang mau lihat rumahnya, penasaran kayak apa kawasannya, sebagus apa, langsung aja hubungi aku di kolom deskripsi, nomornya seperti biasa. Dan bagi teman-teman yang mau memasarkan ya, punya properti yang mau minta tolong bantuin dong Mas Tama dipasarin rumahnya, bisa nggak? Bisa banget, langsung aja kontak aku sama di kolom deskripsi juga. Dan bagi teman-teman yang belum follow Instagram serta TikTok aku, segera follow karena masih banyak informasi lainnya yang tidak aku masukin ke YouTube. Aku masukinnya ke situ. Dan untuk YouTube channel ini, minta tolong untuk di like, di share, dan juga di subscribe, serta dibunyiin lonceng belnya supaya tidak ketinggalan informasi properti lainnya dari Tama. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah!